dia komponen terpenting dalam produk pembersih, tapi jumlahnya tidak paling besar. Di sini nanti ada solvent cairan, bisa air atau pelarut lainnya. Kemudian ada enzim. Kalau enzim itu hidup ya, gimana ya? Dia KN-lock. Kalau dia KN-lock itu gembok sama kunci. Jadi kalau cocok nanti akan menemukan pasangannya terus bisa bekerja. Tapi kalau nggak cocok akan bekerja. Terus ada fragrance atau pewangi. Semua produk pembersih ada pewanginya ya. Contohnya lemon sama Evanta, vendor di sini. Kemudian ini preservatif itu adalah zat yang digunakan supaya sabunnya awet dalam hal supaya nggak ada mikroorganisme yang tumbuh di situ kemudian memakan komponen sabunnya. Jadi kalau ada preservatifnya itu akan awet, warnanya tetap, kemudian nggak rusak. Tapi kalau nggak ada preservatif itu sabunnya juga akan rusak. Terus ini pH adjuster, pengatur pH. Kenapa perlu diatur? Ada yang pernah menggunakan laktasid? Ada yang pernah menggunakan sabun laktasid? Sabun laktasid, sabun cair biasanya kalau cakram atau cacat air itu mandinya dikasih sabun laktasid. Itu karena pH-nya asam, asam sulfur. Ya, sejenis asid sulfur tapi kalau laktasid itu cair. Terus apa namanya? pH-nya itu asam. Terus kenapa perlu ada pengatur pH? Karena untuk menyesuaikan pH yang ada di kulit kita. Terus yang laktasid itu juga ada yang feminine hygiene. Feminine hygiene itu untuk kebersihan misteri ya. Jadi di setel di pH yang asam menyesuaikan dengan pH yang ada di sekitar situ. Tapi kalau untuk yang di badan kita fine-fine aja pakai sabun yang biasanya dengan pH karena yang kita tahu kan sabun itu basah. Terus dye ini pewarna, jadi sabun juga dikasih pewarna supaya menarik. Thickener itu pengetal. Kemudian ada foam enhancer, pembuat ini busa. Jadi kalau kita pakai sabun yang nggak busa kayak kurang gitu. Ini ada foam enhancer, tapi juga disesuaikan. Misalkan kalau sabun yang digunakan untuk mesin cuci itu kan biasanya foamnya lebih sedikit supaya tidak merusak mesinnya. Tapi kalau yang cuci pakai manual tangan itu biasanya foamnya lebih banyak. Sebenarnya dari dasar kalau nggak dikasih asin nggak apa-apa. Kalau dulu saya bikin itu tanpa foam, tanpa preservatif, jadi dari NaO kan. Kalian dulu kenal NaO nggak ya? Dulu saya prakteknya juga ngajak anak SMA untuk ujian praktek. Nanti kalau kalian mau bisa, karena sesuai tapi ya itu tadi sabunnya gampang rusak. Sabunnya ya rusak. Ya jadi nggak tahan lama. Jadi kalau digunakan untuk kita sendiri, fine-fine aja karena kan berarti sudah buat nanti. Tapi kalau produksi massal itu kan mereka butuh keawetan supaya mereka nggak rugi, supaya produknya tetap bisa dijual dalam jangka waktu yang lama. Betul foamnya ini bisa merusak lingkungan, jadi itu PR Ustazah juga sih. Kalau nyuci itu pasti nggak bisa kira-kira gitu. Kalau nyuci dari sini langsung foam itu nggak, misalnya mencemari lingkungan ya.
Banyak juga kan sabun-sabun yang memakai daun sirih. Nah, sekarang itu mereka sudah banyak yang sadar tentang sustainability seperti sekarang juga. Jadi kalau mesin cuci itu bisa ada yang use cold water. Untuk apa kira-kira? Kalau menggunakan air yang dingin, air biasa gitu lah. Kira-kira dampak positifnya apa? Menghemat energi, karena kalau pakai air yang hangat kan kita butuh listrik kan. Nah, ini bisa pakai air yang biasa untuk menghemat energi. Tapi sisi negatifnya